Naskah pencarian El Dorado, kota emas yang memakan ribuan nyawa adalah kronik berdarah tentang bagaimana sebuah kesalahpahaman budaya di pegunungan Kolombia bermutasi menjadi obsesi global yang menghancurkan. Dimulai dari ritual mandi emas kepala suku Muisca yang disalahartikan oleh konkuistador Spanyol sebagai kota emas, mitos ini bergerak seperti virus, memicu kekejaman bankir Jerman di Venezuela, mendorong penemuan tak sengaja sungai Amazon yang mematikan, dan menyeret Sir Walter Raleigh ke tiang gantungan di Inggris. Pada akhirnya, upaya modern untuk menguras danau membuktikan bahwa El Dorado bukanlah metropolis yang hilang, melainkan metafora spiritual yang telah menelan korban ribuan nyawa manusia yang buta oleh keserakahan, mengajarkan bahwa harta yang paling berbahaya adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. April 1537, dataran tinggi Cundinamarca, Kolombia. Udara di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut itu tipis dan dingin, menusuk tulang-tulang para pria yang terbiasa dengan panasnya Andalusia. Pasukan itu tampak lebih mirip mayat hidup daripada penakluk, konkistador. Seragam baja mereka berkarat, sepatu bot mereka hancur, dan mata mereka cekung karena kelaparan. Dipimpin oleh Gonzalo Jiménez de Quesada, seorang pengacara yang beralih menjadi jenderal, ekspedisi ini telah meninggalkan pantai Karibia setahun sebelumnya dengan 900 orang. Kini, hanya tersisa 166 orang. Sisanya telah ditelan oleh rawa, demam tropis, anak panah beracun, dan buaya Sungai Magdalena. Namun, saat mereka mendaki punggung bukit terakhir Andes Timur, penderitaan mereka seolah terbayar lunas. Di depan mereka terhampar lembah hijau yang subur, ladang jagung dan kentang yang rapi, serta desa-desa yang asapnya mengepul damai. Mereka tidak menemukan kota bertembok emas, tapi mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga bagi kelangsungan hidup mereka, garam dan zamrud. Mereka telah memasuki wilayah Konfederasi Muisca. Quesada tidak tahu bahwa kedatangannya akan memicu salah satu kesalahpahaman budaya paling mahal dalam sejarah umat manusia. Sebuah kesalahan penerjemahan yang kelak akan menewaskan ribuan orang selama 3 abad berikutnya. Orang-orang Muisca adalah peradaban yang canggih, setara dengan Inca atau Aztec, namun kurang dikenal. Mereka tidak membangun piramida batu gaksasa, tetapi mereka adalah pengrajin emas, goldsmith, yang jenius. Bagi Muisca, emas bukanlah mata uang. Emas tidak memiliki nilai komersial. Emas adalah keringat matahari. Itu adalah benda suci yang digunakan untuk persembahan kepada dewa, untuk menangkap dan memantulkan sinar matahari. Saat Quesada mulai menaklukkan dan menjarah desa-desa Muisca, dia mendengar bisik-bisik dari para tawanan tentang sebuah ritual sakral yang dilakukan di sebuah danau kawar bundar Pempurna di utara, Danau Guatavita. Cerita itu, yang kemudian dicatat oleh kronikus Juan Rodríguez Freile, berbunyi seperti dongeng. Setiap kali seorang penguasa baru, Zipa, diangkat, dia harus menjalani masa inisiasi di dalam gua. Setelah itu, dia dibawa ke Danau Guatavita. Di tepi danau itu, sang Zipa dilucuti pakaiannya. Tubuhnya diolesi dengan getah lengket dan damar wangi. Kemudian, para pendeta mengambil serbuk emas murni, debu logam mulia yang halus, dan meniupkannya ke seluruh tubuh raja melalui pipa bambu. Dalam sekejap, manusia itu berubah menjadi patung emas hidup. Dia naik ke atas rakit yang dipenuhi perhiasan, berlayar ke tengah danau yang tenang. Di sana, diiringi musik seruling dan asap dupa yang membubung dari tepian, sang raja terjun ke dalam air dingin yang berwarna hijau zamrud. Emas di tubuhnya larut, tenggelam ke dasar danau sebagai persembahan bagi dewa air. Bersamaan dengan itu, para pengikutnya melemparkan perhiasan emas, zamrud, dan tembikar ke dalam danau.
Orang Spanyol menyebut sosok ini El Hombre Dorado, manusia emas. Lama-kelamaan, frasa itu diperpendek menjadi El Dorado. Disinilah letak tragedinya. Bagi orang Muisca, El Dorado adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan ritual, sebuah peristiwa sesaat. Bagi orang Spanyol, El Dorado adalah sebuah kata benda, sebuah objek, sebuah lokasi, sebuah aset. Otak Eropa abad ke-16 yang sedang mabuk dengan merkantilisme dan kebutuhan untuk membiayai perang di Eropa tidak bisa memproses konsep emas spiritual. Jika ada manusia yang rela membuang emas ke danau, pikir mereka, maka dia pasti memiliki sumber emas yang tak terbatas. Dia pasti tinggal di kota yang jalannya dilapisi emas. Imajinasi liar mulai bekerja. Cerita tentang Raja Emas di Danau Kecil bermutasi menjadi cerita tentang kota emas yang hilang, lalu berkembang lagi menjadi kerajaan emas yang luas di suatu tempat di balik pegunungan. Quesada dan pasukannya segera bergerak ke Danau Guatavita. Mereka mencapai danau kawah yang sunyi dan mistis itu. Mereka memang menemukan emas. Di tepian danau, mereka menemukan beberapa perhiasan, tapi itu tidak cukup. Di mana sisanya? Tuntut mereka. Di dasar danau, jawab orang Muisca jujur. Orang Spanyol tidak bisa berenang ke dasar danau yang dalam dan dingin itu. Frustrasi, mereka menjarah apa yang ada di darat. Mereka menyiksa para pemimpin Muisca untuk menunjukkan di mana kota itu. Ketika para pemimpin Muisca berkata, tidak ada kota emas, hanya ritual itu, orang Spanyol menganggap mereka berbohong. Quesada pulang ke Spanyol dengan membawa 200.000 peso emas dan ratusan batu zamrud. Itu jumlah yang sangat besar, membuat dia kaya raya. Tapi bukannya memuaskan dahaga, harta rampasan Quesada justru menjadi bensin yang menyiram api. Berita tentang kekayaan Quesada menyebar ke seluruh Eropa. Pesannya yang sampai ke telinga para petualang lain bukanlah Quesada telah menemukan Muisca, melainkan Quesada telah menemukan pintu gerbang menuju El Dorado. Segera, logika menjadi korban pertama dari demam emas ini. Jika El Dorado tidak ada di Andes Kolombia, karena Quesada sudah menguasainya dan tidak menemukan kota emas Gaksasa, maka El Dorado pasti ada di tempat lain. Logika para penjelajah berbunyi, orang Indian itu menunjuk ke timur. Tentu saja mereka menunjuk ke timur. Penduduk asli dengan cepat belajar bahwa cara terbaik untuk menyingkirkan orang-orang Spanyol yang kejam dan bau ini adalah dengan berkata, emas yang kalian cari bukan di sini, Tuan, tapi di sana, di balik pegunungan itu, di suku sebelah. Maka mitos El Dorado mulai bergerak. Ia bergeser dari Danau Guatavita di pegunungan tinggi, turun ke lereng timur Andes, dan masuk ke dalam neraka hijau yang tak berujung, lembah Amazon. Pada tahun 1539, 3 ekspedisi besar bertemu secara kebetulan di dataran tinggi Bogota. Quesada datang dari utara, Sebastian de Belcázar datang dari selatan, Peru, dan Nicolaus Federman datang dari timur, Venezuela. 3 pasukan hantu yang kurus kering, semuanya mengejar bayangan yang sama. Mereka hampir saling membunuh karena memperebutkan hak atas tanah emas itu. Namun pada akhirnya, mereka sadar bahwa kota emas itu belum ditemukan. Maka, dimulailah babak baru. Jika El Dorado bukan di pegunungan, ia pasti tersembunyi di hutan hujan yang tak terpetakan. Para penakluk mulai memandang ke arah timur, ke arah lautan pepohonan Amazon yang gelap dan misterius. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju terapan kematian. Hutan itu tidak menyimpan emas. Hutan itu hanya menyimpan penyakit, kelaparan, dan kegilaan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana obsesi ini menarik minat para bankir Jerman yang dingin yang mengubah pencarian emas menjadi ekspedisi teror yang paling brutal dalam sejarah kolonialisme Amerika Selatan. Tahun 1528, di sebuah istana megah di Eropa, nasib benua Amerika Selatan sedang ditentukan bukan oleh pedang, melainkan oleh tinta di atas buku besar akuntansi. Kaisar Charles V, penguasa Kekaisaran Romawi Suci sekaligus Raja Spanyol, memiliki masalah besar. Ambisinya untuk menguasai Eropa membutuhkan biaya perang yang sangat besar. Dia berhutang dalam jumlah yang tak terbayangkan kepada keluarga bankir terkaya di Augsburg, Jerman, keluarga Welser.
Charles V tidak punya uang tunai untuk membayar utangnya, tapi dia punya tanah. Tanah yang sangat luas, liar, dan belum terpetakan di dunia baru. Dalam sebuah kesepakatan bisnis yang dingin, Charles V menyerahkan hak eksplorasi dan pemerintahan atas provinsi Venezuela kepada keluarga Welser. Para bankir Jerman itu tidak tertarik pada penyebaran agama Kristen atau kemuliaan kerajaan. Mereka hanya peduli pada satu hal, Return on Investment atau ROI. Mereka menamai koloni baru itu Klein Venedig atau Venesia Kecil. Dan untuk memastikan investasi mereka kembali, mereka tidak mengirim seorang diplomat. Mereka mengirim seorang penagih hutang yang membawa pedang, Ambrosius Ehinger. Ehinger mendarat di Coro, pesisir Venezuela pada tahun 1529. Dia adalah gubernur pertama dari manajemen Welser. Pria ini dingin, pragmatis, dan memiliki efisiensi yang mengerikan. Bagi Ehinger, penduduk asli Amerika bukanlah jiwa yang perlu diselamatkan seperti dalam doktrin Spanyol, melainkan aset yang bisa diuangkan. Jika mereka tidak punya emas, mereka akan dijadikan budak. Mendengar desas-desus tentang kota emas di pedalaman, yang merupakan distorsi dari cerita El Dorado di Kolombia, Ehinger segera memobilisasi ekspedisi. Strategi Ehinger berbeda dengan konkuistador Spanyol yang seringkali ceroboh. Ehinger menerapkan manajemen teror yang sistematis. Dia membawa ratusan penduduk asli sebagai kuli angkut atau tames untuk membawa perbekalan melintasi hutan dan rawa. Untuk mencegah para kuli ini melarikan diri, Ehinger menciptakan metode yang dikenal dalam sejarah hitam kolonialisme sebagai rantai Ehinger. Para penduduk asli dirantai satu sama lain pada bagian leher. Mereka berjalan dalam barisan panjang seperti ulat besi yang menyedihkan. Jika salah satu kuli jatuh, sakit, pingsan karena kelelahan atau mati di tengah jalan, Ehinger tidak mau membuang waktu untuk membuka gembok rantai itu. Berdasarkan catatan kronikus Bartolomé de las Casas, Ehinger memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala kuli yang jatuh itu. Dengan begitu, tubuhnya terlepas, rantai tetap tersambung, dan barisan tidak perlu berhenti berjalan. Mereka menjaga pembukuan nyawa semudah menjaga pembukuan uang, tulis Las Casas dengan ngeri. Namun, hutan tropis Venezuela tidak peduli pada efisiensi Jerman. Ehinger memimpin pasukannya masuk ke wilayah yang kini dikenal sebagai perbatasan Kolombia-Venezuela. Mereka menghadapi musuh yang tidak bisa dipenggal, alam. Rawa-rawa bakau yang penuh lintah menghisap darah mereka. Nyamuk malaria menyerang tanpa ampun. Jaguar mengintai di malam hari. Dan suku-suku lokal yang mendengar kekejaman Ehinger menyambut mereka dengan hujan anak panah beracun atau kurare. Racun kurare adalah mimpi buruk. Racun ini melumpuhkan sistem pernafasan korban sementara mereka tetap sadar, membuat mereka mati lemas perlahan dalam kesakitan yang luar biasa. Setelah 2 tahun berkeliaran tanpa menemukan kota emas, Karma akhirnya mengejar Ambrosius Ehinger. Pada tahun 1533, dalam sebuah penyergapan oleh suku Citareros, sebuah anak panah beracun menembus leher sang gubernur. Ehinger tewas dalam penderitaan, jauh dari buku-buku akuntansinya di Augsburg. Emas yang sempat dia jarah, jumlah yang cukup besar, dikuburkan di bawah sebuah pohon oleh pasukannya agar tidak membebani perjalanan pulang mereka. Ironisnya, harta itu tidak pernah ditemukan lagi. Ehinger mati mencari El Dorado, dan dalam prosesnya, dia menciptakan legenda harta karun baru yang hilang. Kematian Ehinger tidak menghentikan keluarga Welser. Mereka mengirim pengganti yang lebih gila, lebih ambisius, dan lebih nekat. Nicolaus Federman. Federman adalah sosok yang mencolok, berambut dan berjenggot merah menyala. Dia memiliki stamina yang tidak manusiawi. Dia tidak peduli pada administrasi koloni di Coro. Begitu sampai, dia langsung menatap ke Cakrawala Selatan. Emas itu ada di sana, katanya, di balik lautan rumput. Federman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Menyeberangi Llanos atau padang rumput Venezuela yang luas dan mendaki pegunungan Andes dari sisi timur yang terjal. Llanos adalah neraka tersendiri. Di musim hujan,
ia menjadi danau sedalam pinggang yang membentang ratusan kilometer. Di musim kering, ia menjadi padang gersang yang membakar kulit. Federman dan pasukannya berjalan melewati lumpur selama bulan-bulan. Sepatu bot mereka hancur, kaki mereka membusuk. Ketika mereka akhirnya mencapai kaki pegunungan Andes, tantangan berubah drastis. Dari panas tropis yang mencekik, mereka harus mendaki dinding batu es yang membekukan. Pakaian mereka yang tipis tidak mampu menahan angin pegunungan. Kuda-kuda mereka tergelincir jatuh ke jurang. Federman dengan obsesi maniak terus mendorong pasukannya naik. Mereka memakan daging kuda yang mati, bahkan memakan kulit pelana yang direbus. Dari 400 orang yang berangkat, hanya tersisa sedikit hantu kurus kering yang berhasil mencapai puncak dataran tinggi Bogota pada tahun 1539. Disinilah terjadi salah satu kebetulan sejarah yang paling absurd. Ketika Federman dan sisa pasukannya yang compang-camping menuruni bukit menuju wilayah Muisca atau Cundinamarca, mereka mengira mereka adalah orang Eropa pertama yang sampai di sana. Mereka mengira El Dorado akhirnya menjadi milik mereka. Tapi mereka salah. Di dambah itu mereka melihat asap api unggun. Mereka melihat bendera Spanyol. Gonzalo Jiménez de Quesada sudah ada di sana. Dia baru saja selesai menjarah bangsa Muisca. Dan dari arah selatan, muncul pasukan ketiga, Sebastián de Belalcázar, Letnan Francisco Pizarro yang baru saja datang dari penaklukan Peru, Quito. Bayangkan adegan itu. 3 pasukan ekspedisi dari 3 penjuru arah mata angin yang berbeda, bertemu di satu titik di tengah benua Amerika Selatan yang belum terpetakan. 1. Gonzalo Jiménez de Quesada dari utara, via Sungai Magdalena, mencari El Dorado. 2. Federman dari timur, via Venezuela atau Llanos, mencari El Dorado. 3. Sebastián de Belalcázar dari selatan, via Peru, mencari El Dorado. Mereka semua kotor, sakit dan kelaparan. Seragam mereka hancur, tapi pedang mereka masih tajam. Tegangan memuncak. Apakah mereka akan berperang satu sama lain memperebutkan kota emas yang sebenarnya sudah dijarah Quesada dan ternyata hanya berupa perhiasan, bukan kota? Para prajurit saling memegang gagang pedang. Perang saudara Eropa di tanah Amerika hampir pecah. Namun akal sehat atau mungkin kelelahan luar biasa menang. Federman menyadari pasukannya terlalu lemah untuk melawan Quesada. Belalcázar juga tahu posisinya kurang menguntungkan. Mereka memutuskan untuk bernegosiasi. Quesada sebagai penemu pertama memegang kendali. Dia menyuap Federman dan Belalcázar dengan emas hasil jarahan Muisca dan berjanji akan membawa masalah pembagian wilayah ini ke Raja Spanyol. Bagi keluarga Welser, ekspedisi Federman adalah paku terakhir di peti mati keluarga Welser. Biaya ekspedisi jauh melebihi emas yang didapat. Kebrutalan gubernur Jerman terhadap penduduk asli telah memicu banyak pemberontakan yang menghambat produksi ekonomi koloni. Selain itu, orang-orang Spanyol di Dewan Kerajaan mulai resah dengan kehadiran asing di tanah jajahan mereka. Pada tahun 1466, setelah serangkaian kegagalan dan kematian gubernur berikutnya, Philip von Hutten, Raja Charles V mencabut hak konsesi keluarga Welser. Eksperimen kolonial Jerman berakhir. Keluarga Welser bangkrut sebagian karena petualangan ini. Mereka belajar dengan cara keras bahwa hutan Amazon tidak bisa dimasukkan ke dalam neraca laba rugi. Namun kerusakan sudah terjadi. Ribuan penduduk asli tewas akibat kekejaman Ehinger dan Federman. Jalur-jalur yang mereka buka dengan darah kini menjadi peta bagi gelombang penjelajah berikutnya. Dan yang paling berbahaya, pertemuan 3 komandan itu di Bogota mengkonfirmasi satu hal bagi dunia. Jika Quesada, Federman, dan Belalcázar semuanya berlomba ke sini, pikir para petualang lain, pasti ada sesuatu yang besar yang mereka cari. Quesada mungkin mendapatkan emas Muisca, tapi El Dorado yang sebenarnya, kota emas itu, pasti masih ada di tempat lain. Mata para penakluk kini beralih dari pegunungan Andes yang dingin. Mereka melihat ke bawah, ke arah sungai-sungai besar yang mengalir ke arah kegelapan tanpa ujung. Di sana, di lembah Amazon, seorang pria bernama Gonzalo Pizarro sedang mempersiapkan ekspedisi terbesar dan termahal dalam sejarah, siap menantang sungai kematian untuk menemukan apa yang gagal ditemukan oleh orang Jerman.
Selanjutnya, kita akan mengikuti perjalanan gila Pizarro dan letnannya, Francisco de Elorella, yang secara tidak sengaja menemukan sungai terbesar di dunia saat mencari bumbu dapur dan emas. Februari 1541, Quito, Peru. Gempa bumi bukan satu-satunya hal yang mengguncang kota kolonial muda ini. Gonzalo Pizarro, adik tiri dari penakluk Inca yang legendaris Francisco Pizarro, sedang mempersiapkan pasukan. Gonzalo baru saja diangkat menjadi gubernur Quito. Dia muda, sekitar 30 tahun, tampan, arogan, dan sangat serakah. Dia merasa iri dengan kakaknya yang menaklukkan kerajaan Inca. Dia ingin penaklukannya sendiri. Dia ingin El Dorado. Namun target awalnya bukan hanya emas. Targetnya adalah La Canela, lembah kayu manis. Di Eropa, rempah-rempah bernilai lebih dari emas. Desas-desus mengatakan bahwa di sebelah timur Andes terdapat hutan yang penuh dengan pohon kayu manis liar. Jika Gonzalo bisa memonopoli kayu manis, dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Persiapan ekspedisinya mencengangkan. Ini bukan sekedar tim penjelajah. Ini adalah kota yang berjalan. Gonzalo membawa 1. 220 tentara Spanyol bersenjata lengkap. 2. 4.000 penduduk asli dataran tinggi, diperbudak sebagai kuli angkut. 3. 2.000 babi hidup sebagai persediaan makanan berjalan. 4. 2.000 anjing pemburu yang dilatih untuk mencabik-cabik manusia. 5. Ratusan kuda dan lama. Saat trompet berbunyi dan pasukan itu bergerak menuruni lereng Andes menuju timur, mereka tampak tak terkalahkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan lurus ke dalam mulut naga. Pintu gerbang neraka. Segera setelah mereka melewati punggung pegunungan dan turun ke cekungan Amazon, realitas menghentam. Suhu berubah drastis dari dingin pegunungan menjadi panas lembab yang mencekik. Kemudian, hujan turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan tropis Amazon yang tak henti-hentinya. Hujan itu turun selama 2 bulan penuh tanpa jeda. Matahari tak kunjung muncul. Baju besi Spanyol mulai berkarat di tubuh mereka. Pakaian wol membusuk, makanan berjamur. Bagi 4.000 penduduk asli yang terbiasa hidup di udara tipis pegunungan Andes, iklim panas ini mematikan. Mereka mulai mati seperti lalat karena demam dan kelelahan. Tapi Gonzalo tidak peduli. Baginya mereka hanyalah alat transportasi yang bisa diganti. Ketika mereka akhirnya menemukan pohon kayu manis yang dijanjikan, itu adalah kekecewaan besar. Pohon-pohon itu memang ada, tetapi jaraknya berjauhan dan kualitasnya buruk. Tidak ada hutan kayu manis yang rapi siap panen. Mimpi menjadi raja rempah-rempah musnah seketika. Marah dan frustasi, Gonzalo melampiaskannya pada penduduk setempat. Dia bertanya di mana El Dorado berada. Ketika penduduk menjawab tidak tahu, Gonzalo menyiksa mereka. Dia membakar mereka hidup-hidup atau melemparkan mereka ke anjing-anjing pemburu untuk dicabik-cabik. Penduduk asli cepat belajar berbohong demi nyawa. Emas itu ada di sana, Tuan. Teruslah ke hilir, di pertemuan sungai besar. Gonzalo mempercayai kebohongan itu dan memerintahkan pasukan untuk terus masuk lebih dalam ke dalam hutan. Desember 1541, keadaan menjadi putus asa. 2.000 babi sudah habis dimakan. Penduduk asli mati dalam jumlah beribu. Orang-orang Spanyol mulai memakan kuda dan anjing pemburu mereka sendiri. Mereka merebus pelana kulit dan sepatu but untuk sekedar mengunyah sesuatu. Mereka tiba di tepian sungai Coca. Hutan begitu lebat sehingga mereka tidak bisa lagi berjalan membabat jalan dengan parang. Sungai adalah jalan satu-satunya. Gonzalo membuat keputusan krusial. Mereka akan membangun sebuah kapal. Ini adalah prestasi teknik yang luar biasa di tengah belantara. Tanpa paku, mereka melelehkan sepatu kuda, karena kuda-kuda itu sudah dimakan, menjadi paku-paku. Mereka menggunakan getah pohon sebagai penambal dan baju-baju bekas sebagai serat pengikat. Kapal itu diberi nama San Pedro, tapi kapal itu tidak cukup besar untuk mengangkut semua orang. Kapal itu hanya digunakan untuk membawa orang sakit dan peralatan berat,
sementara yang lain berjalan tertatih-tatih di tepian sungai yang berlumpur. Natal 1541, pasukan itu berhenti. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Kelaparan sudah diambang kanibalisme. Letnan terpercaya Gonzalo, seorang pria bermata satu bernama Francisco de Orellana, mengajukan usulan. Biarkan saya membawa San Pedro dan 57 orang ke hilir. Penduduk bilang, ada desa yang kaya makanan beberapa hari dari sini. Saya akan mengambil makanan dan segera kembali untuk menyelamatkan kalian. Gonzalo setuju. Orellana dan 57 orang terpilih naik ke kapal dan hanyut terbawa arus. Namun sungai itu menipu. Arus sungai Coca dan kemudian sungai Napo begitu deras. Kecepatan arusnya mencapai 6 mil per jam. Orellana meluncur dengan cepat. Dalam 3 hari, mereka menempuh jarak yang membutuhkan berbulan-bulan jika berjalan. Mereka tidak menemukan makanan, desa-desa itu kosong atau tidak ada. Ketika mereka akhirnya menemukan sedikit makanan seminggu kemudian, Orellana menghadapi dilema moral terberat dalam hidupnya. Dia mencoba berbalik arah untuk kembali ke Gonzalo. Tapi mustahil. Mendayung kebalik melawan arus sungai Amazon Purbawa dengan kapal reak itu adalah bunuh diri fisik. Jika kita kembali, kita mati, kata pasukannya. Jika kita menunggu di sini, kita mati. Satu-satunya jalan adalah terus ke timur, mengikuti sungai sampai ke laut, dimanapun laut itu berada. Di secarik dokumen yang ditandatangani di atas kapal, Orellana menyatakan bahwa dia dipaksa oleh pasukannya untuk tidak kembali. Langkah hukum cerdik dia untuk menghindari tuduhan pengkhianatan di kemudian hari. Orellana meninggalkan Gonzalo Pizarro untuk mati dan berlayar menuju keabadian. 11 Februari 1542, perahu Orellana keluar dari sungai Napo dan masuk ke sebuah badan air yang begitu luas, begitu masif, sehingga mereka mengira telah sampai ke laut. Tapi airnya tawar. Mereka telah menemukan sungai Amazon. Mereka hanyalah titik kecil di atas permukaan air yang lebarnya bermil-mil, dikelilingi dinding hutan hujan yang tak sepertinya berakhir. Perjalanan mereka adalah kisah survival horror. Mereka berperang dengan suku-suku di tepian sungai yang menyerang dengan armada kano yang gagah perkasa. Panah beracun terbangan datang setiap hari. Kronikus ekspedisi Pastur Gaspar de Carafajal mencatat semuanya. Dalam satu pertempuran, mata sang pastur terkena panah beracun, membuatnya buta sebelah, atau menambah koleksi orang bermata satu di kapal itu setelah Orellana. Namun momen yang memberi nama sungai itu terjadi pada Juni 1542. Di sebuah wilayah di Amazon Tengah, ekspedisi Orellana diserang dengan ganas oleh suku Tapuya. Menurut catatan Carafajal, prajurit suku ini dipimpin oleh perempuan-perempuan berkulit pucat yang bertarung seperti iblis. Wanita-wanita ini sangat tinggi dan putih. Rambut mereka panjang dikepang dan dililitkan di kepala. Mereka sangat kuat, bertelanjang dada, dan memegang busur dan panah. Masing-masing bertarung setara dengan 10 pria Indian. Gaspar de Carafajal. Carafajal menulis bahwa para wanita ini memukul mati prajurit pria yang mencoba lari dari pertempuran. Imajinasi Renaissance Orellana langsung teringat pada legenda kuno Yunani kuno tentang suku wanita prajurit yang memotong sebelah payudara agar lebih mudah memanah. Meskipun tidak ada bukti bahwa wanita Amazon di Amerika memotong payudara mereka, nama itu melekat. Orellana menamai sungai raksasa itu Rio de las Amazonas. Analisis modern menduga bahwa Orellana mungkin memang melihat wanita yang ikut bertempur membela desa mereka, atau mungkin prajurit pria berambut panjang yang dikira wanita dalam kekacauan pertempuran. Tapi bagi Eropa, mitos itu menjadi fakta. Amazon adalah tempat wanita perkasa dan emas. Secara ajaib, Orellana berhasil. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing, kapal San Pedro dan kapal kedua yang mereka buat di jalan, Victoria, mencapai muara Amazon di Samudra Atlantik pada Agustus 1542. Mereka telah melintasi benua Amerika Selatan dari barat ke timur melalui jalan air. Itu adalah prestasi navigasi yang mustahil. Tapi bagaimana dengan Gonzalo Pizarro? Kembali di hutan, Gonzalo menunggu berminggu-minggu. Orellana tak kunjung datang. Akhirnya Gonzalo menyadari dia telah dikhianati. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu Mars Death paling mengerikan dalam sejarah. Tanpa kapal,
Tanpa makanan dan dikelilingi musuh, Gonzalo memerintahkan pasukannya berbalik arah, kembali ke Quito. Mereka harus mendaki kembali Andes, kali ini tanpa sepatu, tanpa baju besi yang sudah dibuang, dan tanpa kuli angkut semua 4.000 penduduk asli telah tewas. Mereka memakan apa saja, katak, ular, akar-akaran, atau bahkan mayat rekan mereka yang mati. Pada Juni 1542, saat Orellana sedang bertempur dengan Amazon, Gonzalo Pizarro merangkak masuk ke gerbang kota Quito. Pemandangan itu membuat penduduk kota menangis dengan ngeri. Dari 4.000 penduduk asli, tidak ada satupun yang kembali. Dari 220 orang Spanyol, hanya 80 orang yang selamat. Mereka telanjang bulat, tubuh mereka hanya dibalut kulit rusa busuk. Rambut dan jenggot mereka panjang dan kotor, penuh kutu. Kulit mereka penuh borok yang kuning akibat penyakit tropis. Mereka lebih mirip binatang daripada manusia. Gonzalo Pizarro selamat, tapi jiwanya rusak. Dia mengutuk Orellana sebagai pengkhianat terbesar Spanyol. Kemarahannya akan memicu pemberontakan melawan Raja Spanyol beberapa tahun kemudian. Abad ke-20 mendekat. Era konkuistador yang membawa pedang telah berakhir, digantikan oleh era kapitalis yang membawa saham dan mesin uap. Namun, Danau Guatavita, kawah bundar sempurna di pegunungan Kolombia yang menjadi asal-usul segala kegilaan ini, masih duduk di sana, tenang dan sunyi. Airnya yang hijau zamrud seolah mengejek umat manusia. Kalian telah mencari di hutan Amazon, di Venezuela, di Guyana. Kalian bodoh, aku masih di sini. Sejarah pencarian El Dorado di Guatavita bukan hanya soal penjelajahan, tapi soal rekayasa teknik yang mematikan. Sejak zaman Quesada, orang Spanyol sadar mereka tidak bisa menyelam. Jadi, satu-satunya cara mengambil emas di dasar danau adalah dengan membuang airnya. Upaya serius pertama dilakukan pada tahun 1580 oleh seorang pedagang kaya dari Bogota, Antonio de Sepulveda. Berbeda dengan para pendahulunya yang menggunakan mistik, Sepulveda menggunakan logika tambang. Dia melihat bibir kawah danau itu seperti mangkuk. Jika kita memecahkan pinggiran mangkuknya, pikirnya, airnya akan tumpah keluar. Dia memobilisasi 8.000 penduduk asli Muisca bukan sebagai pemandu, tapi sebagai buruh gali. Tanpa dinamit, hanya dengan linggis besi dan sekop, ribuan orang ini dipaksa membelah gunung. Mereka menggali sebuah parit raksasa berbentuk huruf V di salah satu sisi bibir kawah itu. Pekerjaan itu brutal. Tanah longsor sering terjadi, mengubur para pekerja hidup-hidup. Ratusan orang tewas karena kecelakaan dan kelelahan. Tapi airnya mulai mengalir keluar. Permukaan danau turun drastis, sekitar 20 meter. Dasar tepian danau mulai terlihat. Dan benar saja, lumpur itu menyembunyikan harta. Para pekerja Sepulveda menemukan piringan emas, perhiasan hidung, dan sebuah zamrud sebesar telur ayam. Sepulveda sangat gembira. Dia merasa selangkah lagi akan menemukan tumpukan utama di tengah danau. Namun, alam melawan balik. Dinding parit yang tidak stabil itu runtuh, menutup kembali aliran air dan menewaskan banyak pekerja. Raja Spanyol Philip II mengambil sebagian besar emas yang ditemukan sebagai pajak. Sepulveda bangkrut karena biaya operasional yang membengkak, dan akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Luka berbentuk V yang dia buat itu masih terlihat di bibir kawah Guatavita hingga hari ini, sebuah parut abadi yang menandai keserakahan manusia. Lompat ke tahun 1898. Revolusi industri telah tiba. Sebuah perusahaan Inggris bernama Contractors Ltd didirikan di London. Mereka menjual saham kepada publik dengan janji fantastis. Kami akan menggunakan teknologi modern untuk menguras danau El Dorado sampai kering. Pasar saham London meledak. Ribuan investor kecil menaruh uang pensiun mereka. Perusahaan itu mengirimkan pompa uap raksasa dan insinyur terbaik ke Kolombia. Perencanaan mereka lebih canggih. Mereka menggali terowongan di bawah danau, lalu menyedot airnya keluar seperti menguras bak mandi. Mesin-mesin menderu. Asap hitam membumbung di udara pegunungan yang bersih. Dan kali ini berhasil. Air danau surut sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dasar danau Guatavita terpapar sinar matahari.
hanya tersisa sedikit genangan air dan lumpur tebal setinggi 1 meter. Insinyur Inggris bersorak. Mereka membayangkan akan berjalan di atas lumpur itu dan memunguti emas seperti memunguti kerang di pantai. Tapi mereka melupakan satu hal, fisika lumpur. Dasar danau itu terdiri dari endapan lumpur purba yang belum pernah tersentuh udara selama ribuan tahun. Begitu terpapar matahari tropis, lumpur itu tidak mengering menjadi tanah pasir. Lumpur itu mengeras menjadi beton alami. Dalam hitungan jam, dasar danau berubah menjadi semen padat yang sekeras batu. Para pekerja tidak bisa berjalan di atasnya. Sekop mereka patah saat mencoba menembusnya. Emas-emas itu terperangkap di dalam beton alami itu, tak terjangkau. Bencana bertambah. Matahari membanggang lumpur hingga retak, lalu hujan turun mengubahnya kembali menjadi bubur yang imustahil ditembus. Beberapa minggu kemudian, lumpur itu menyumbat terowongan pembuangan. Air hujan mengisi kembali danau itu perlahan-lahan. Saham Contractors Ltd di London jatuh ke titik nol. Perusahaan bangkrut. Danau Guatavita kembali penuh, menelan mesin-mesin uap Inggris ke dasar air, bergabung dengan tulang belulang Muisca dan zirah Spanyol. Teka-teki El Dorado akhirnya terpecahkan bukan di danau itu, tapi di sebuah gua kecil di desa tetangga, Pasca, pada tahun 1969. 3 orang petani lokal, campesinos, sedang mencari anjing mereka yang hilang. Mereka masuk ke sebuah celah gua yang sempit. Di sana mereka menemukan sebuah guci keramik kuno yang tertutup debu. Ketika mereka memecahkan guci itu, mata mereka terbelalak. Di dalamnya terdapat sebuah objek emas yang berkilauan. Bukan kota, bukan gunung emas, tapi sebuah rakit emas yang berukuran kecil. Benda itu, yang kini dikenal sebagai Muisca Raft, berukuran panjang sekitar 19 cm, selebar telapak tangan manusia. Pengerjaannya sangat indah dan detail. Di atas rakit itu berdiri sosok seorang kepala suku yang lebih besar dari yang lain, dikelilingi oleh pendeta-pendeta kecil yang memegang marakas dan masker jaguar. Inilah El Dorado yang sebenarnya. El Dorado bukanlah sebuah metropolitan seperti Roma atau London yang terbuat dari emas. El Dorado adalah sebuah momen, sebuah peristiwa artistik dan spiritual yang diabadikan dalam bentuk miniatur emas yang halus. Ironinya sungguh menyakitkan. Ribuan orang Eropa telah mati, dimakan jaguar, dipanah racun, mati kelaparan, saling bunuh, dipenggal, hanya karena mereka salah menafsirkan sebuah metafora. Mereka mencari dalam skala makro, kota jagantik, padahal kebenarannya ada dalam skala mikro, yaitu seni miniatur. Tahun 1965, pemerintah Kolombia akhirnya menyatakan Danau Guatavita sebagai cagar alam yang dilindungi. Segala upaya pencarian harta karun dilarang keras. Hari ini jika Anda mendaki ke bibir kawah itu, Anda akan melihat air hijau yang tenang dikelilingi hutan berkabut. Tidak ada mesin uap, tidak ada pasukan berbaju besi. Pencarian El Dorado adalah kasus terbesar tentang keserakahan manusia. Keserakahan itu memiliki kekuatan untuk memutarbalikkan realitas. Ia membuat Gonzalo Pizarro melihat pohon kayu manis di tempat yang tidak ada. Ia membuat Sir Walter Raleigh melihat danau raksasa di peta yang kosong. Ia membuat bankir Jerman menganggap manusia sebagai aset yang bisa dibuang. El Dorado memakan ribuan nyawa bukan karena kutukan magis, melainkan karena ia memperlihatkan sisi tergelap dari jiwa manusia, yaitu keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas dengan jalan pintas. Apakah masih ada emas di dasar Danau Guatavita? Jawabannya hampir pasti iya. Para ahli geologi memperkirakan masih ada ratusan, mungkin ribuan keping emas jaguaran yang terpindum di bawah lapisan lumpur tebal di tengah danau, di luar jangkauan parit Sepulveda dan pompa Inggris. Tapi di sanalah harta itu seharusnya berada. Bagi orang Muisca, emas itu bukan harta yang hilang. Emas itu sudah sampai ke tujuannya. Emas itu diberikan kepada dewa untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Mengambilnya kembali adalah sebuah pencurian sakral. Eropa membutuhkan 400 tahun dan sungai darah untuk mempelajari apa yang sudah diketahui orang Muisca sejak awal, bahwa nilai emas bukanlah pada harganya di pasaran, tapi pada makna yang kita berikan kepadanya. Dan beberapa hal di dunia ini lebih baik dibiarkan tenggelam dalam misteri. Mitos El Dorado bermula dari sebuah salah tafsir budaya yang fatal di Danau Guatavita.
di mana ritual sakral manusia emas suku Muisca didistorsi oleh imajinasi Eropa menjadi sebuah metropolis emas yang tak terbatas. Kesalahpahaman ini bukan sekedar kesalahan penerjemahan, melainkan cerminan dari keserakahan zaman penjelajahan yang mengubah metafora spiritual menjadi peta harta karun fisik. Dari pegunungan Andes hingga kedalaman hutan Amazon, legenda ini bermutasi dan berpindah lokasi, memicu gelombang ekspedisi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh mulai dari Gonzalo Pizarro hingga Sir Walter Raleigh, yang semuanya mengejar bayangan fata morgana di atas peta yang sebagian besar hanyalah ruang kosong dan angan-angan. Harga yang dibayar untuk ilusi ini sangatlah mengerikan. Obsesi terhadap kota emas memicu salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonialisme, mulai dari manajemen teror sistematis yang dilakukan bankir Jerman di Venezuela, hingga perjalanan maut di sungai kematian Amazon yang menewaskan ribuan penduduk asli dan penjelajah. El Dorado tidak pernah memberikan emas kepada para pencarinya. Sebaliknya, ia memberikan kebangkrutan, penyakit, kegilaan, dan kematian tragis, seperti yang dialami Raleigh di tiang gantungan atau pasukan Pizarro yang pulang merangkak dalam keadaan setengah binatang. Hutan belantara Amerika Selatan menjadi kuburan massal bagi mereka yang mencoba menaklukkan alam semata-mata demi motif kerakusan. Pada akhirnya, penemuan rakit Muisca di sebuah gua kecil menjawab teka-teki berabad-abad dengan ironi yang menohok. El Dorado memang nyata, tetapi ia bukanlah kota megah yang dibangun dari logam mulia, melainkan sebuah artefak kecil yang melambangkan penyerahan diri kepada dewa. Sejarah pencarian ini meninggalkan pelajaran abadi, bahwa kekayaan sejati seringkali terkubur di bawah lapisan salah kaprah manusia itu sendiri. Danau Guatavita kini kembali tenang, menjadi saksi bisu bahwa satu-satunya hal yang berhasil dikuras habis oleh mitos El Dorado bukanlah emas dari dasar danau, melainkan akal sehat dan ribuan nyawa manusia yang tergoda oleh kilauan palsu ambisi mereka sendiri. Siapkan diri Anda untuk tersesat dalam labirin sejarah, di mana peta digambar dengan darah, dan logika mati di tangan keserakahan. Naskah ini bukan sekedar cerita petualangan, melainkan otopsi dari kegilaan massal yang menyeret bankir Jerman, kesatria Inggris, dan penakluk Spanyol ke dalam neraka hijau Amazon demi mengejar sebuah kota yang tak pernah ada. Singkap fakta mencengangkan tentang bagaimana sebuah ritual mandi sederhana disalahartikan menjadi bencana kemanusiaan terbesar. Dan temukan jawaban mengapa harta karun sesungguhnya justru tersembunyi dalam kepingan sejarah yang terlupakan. Baca kronik lengkapnya sekarang, sebelum demam emas ini menulari imajinasi Anda. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.